Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 487-489 ini baru permulaan. Sungguh sial bagi Wei Sentong untuk bertemu dengannya, karena Kevin Ye selalu menjadi seorang gamer dan tidak pernah bermain sesuai akal sehat. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa hati-hati dan waspadanya dirimu, Wei Sentong, kamu tidak akan dapat menyentuh poin Kevin Ye dan tidak dapat mengikuti iramanya. Sekte Cihuang, di dunia persilatan, juga dapat dianggap sebagai sekte kecil, dan Wei Sentong bahkan merupakan seorang ahli dalam tahap gajah naga. Namun, di bawah pengaruh racun dari Kevin Ye ini, dia disiksa sampai-sampai dia tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Wei Sentong hanya merasakan sakit yang tajam di perut dan ulu hatinya, sebelum dia jatuh lemas ke tanah. Kemudian, dengan serangkaian suara, puff, puff, satu demi satu, perutnya bergemuruh. Sambil memegangi perutnya, wajah Wei Sentong memerah saat dia tergagap, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Pemimpin sekte, pemimpin sekte. Orang-orang sekte Cihuang semua takut ketika mereka melihat seorang ahli racun seperti Wei Sentong dihempaskan ke tanah oleh orang tak dikenal seperti Kevin Ye. Namun, karena semua orang berasal dari sekte yang sama, dan Wei Sentong adalah pilar sekte Cihuang mereka, orang-orang ini pasti tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Wei Sentong. Seketika, dua orang melompat keluar dari kerumunan, mata mereka dingin saat mereka menatap Kevin Ye, dan berteriak, penawarnya, di mana penawarnya? Nak, cepat serahkan penawarnya. Kevin Ye tidak menganggap serius badut-badut sekte Cihuangnya ini, dia hanya tertawa dan berkata, aku tentu saja memiliki penawarnya, tetapi pertempuran ini masih berlangsung, jika aku memberimu penawarnya, maka itu berarti kalian semua telah mengakui kekalahan, kalian semua harus memikirkannya dengan jernih. Sial, bajingan kecil, kau masih saja mengoceh omong kosong di saat seperti ini, apakah kau ingin mati? Kami menginginkan penawarnya dan kami menginginkan Grimoire Raja Obat. Sebaiknya kau bersikap bijaksana, kalau tidak, ayah ini akan mulai membunuh hari ini. Suara Kevin Ye dingin, membunuh. Baiklah, kau bisa mencoba. Bocah bau, sepertinya kau semakin berani. Kau berani menantang sekte Cihuangku sendirian. Aku akan mengirimmu pergi hari ini, lalu aku akan menyelesaikan masalah ini dengan bajingan tua Conor Sue setelahnya. Tanpa tekanan dari Wei Sentong, sekelompok orang dari sekte Cihuang sekali lagi ingin mencobanya. Dia ingin menggunakan kekuatan di depan Kevin Ye dan Conor Sue. Orang yang berbicara itu tinggi dan tegap dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dia dapat dianggap berada di tahap awal alam sapi harimau. Tidak heran dia berani bersikap begitu tangguh. Beberapa orang dari sekte Cihuang sedang mengurus Wei Sentong, sementara orang yang berbicara itu bergegas ke arah Kevin Ye, hendak menyerang. Orang itu menggunakan tangan kirinya sebagai telapak tangan dan memukul wajah Kevin Ye, sementara tangan kanannya sebagai tinju. Namun, pada saat itu, Conor Sue tidak mengambil tindakan, dan hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Itu karena Conor Sue tahu bahwa Kevin Ye tidak lagi berencana untuk bermain dengan orang-orang yang tidak berguna ini. Pemuda yang menakutkan ini akan membunuhnya. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Kevin Ye berdiri di sana, tidak bergerak seperti gunung. Kecepatan orang itu sangat cepat, tinjunya langsung mengenai dada Kevin Ye. Pak Tua Tang di sisi lain berniat menyelamatkannya, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menghentikan tindakan impulsifnya. Adapun dua orang tua lainnya yang menonton pertempuran, mereka hanya bisa mencibir. Menurut pendapat mereka, Conor Sue, murid terakhir, sudah ditakdirkan. Dengan ledakan, tinju orang itu menghantam dada Kevin Ye dengan keras. Semua orang mengira bahwa pemuda ini hanya merengek untuk hidupnya. Namun, waktu telah berhenti selama 3 detik, Kevin Ye masih berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Ini cukup mengejutkan. Namun, siapapun yang menyebabkan masalah ini pasti tahu betapa menderitanya dia. Orang itu mengira dia sangat kuat, tetapi ketika pukulan itu mengenai tubuh Kevin Ye, dia mulai panik. Bagaimana mungkin tinjunya mengenai seseorang? Seolah-olah dia telah mengenai sepotong baja. Pihak lain tidak bergerak sedikit pun, sementara tangannya sendiri kesakitan. Kevin Ye menyipitkan matanya, dan tertawa dingin, sekte Cihuangmu hanya sebatas ini, sepertinya kamu mempelajarinya dari istri guru, sangat lemah sehingga kamu bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan. Kamu pantas mati. Orang itu diejek oleh Kevin Ye, dia segera menarik kembali tinjunya, dan mengubahnya menjadi telapak tangan, menyerang ke arah wajah Kevin Ye. Namun, kali ini, orang itu tidak seberuntung sebelumnya.
Ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan sekali, tetapi 2 kali tidak dapat diulang lagi dan lagi. Ketika semua orang masih terkejut, Kevin Ye bergerak, hampir bersamaan dengan orang itu, tetapi kecepatan Kevin Ye 10 kali lebih cepat dari orang itu. Dia mengangkat kakinya dan meletakkannya di perut orang itu. Orang itu kemudian terbang keluar dan memuntahkan seteguk darah di udara. Itu hanya satu serangan, satu gerakan. Gerakan itu sangat halus, dan kecepatannya sangat cepat. Beberapa orang yang lewat bahkan tidak dapat melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Seorang ahli tahap Ox Tiger, eksistensi yang cukup kuat untuk mendukung klan kecil di dunia sekuler dengan mudah dilempar oleh Kevin Ye dalam satu tendangan, dan itu bahkan merupakan cedera serius yang disebabkan oleh salah satu tendangannya. Pada saat ini, Sekte Cihuang dan yang lainnya mengamati pemuda di depan mereka sekali lagi. Ekspresi semua orang sangat buruk, mereka melihat ke kiri dan ke kanan, semuanya membisikkan sesuatu yang tidak diketahui. Namun, dari mata mereka, seolah-olah mereka bisa melihat ketakutan. Jika bahkan tahap sapi harimau mereka dapat dengan mudah ditangani, maka orang-orang dengan tahap ular roh itu tentu saja tidak akan berani maju. Adapun 3 saksi lama, mereka saling memandang. Mereka bertiga mengira Kevin Ye hanyalah murid Conor Sue, orang yang tidak dikenal. Sekarang setelah Kevin Ye mengungkapkan gerakan ini, ketiga rubah tua yang licik itu langsung menjadi curiga. Mereka bertiga menatap Conor Sue dengan keraguan di mata mereka. Namun, Conor Sue bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya dan tidak menjawab dengan cara apapun. Menendang seseorang dengan tahap sapi harimau dengan satu tendangan, ini dapat dianggap sebagai mengambil inisiatif untuk mendapatkan otoritas dan mendapatkan keunggulan. Setelah itu, Kevin Ye melirik mereka dan membuat orang-orang dari Sekte Cihuang itu sangat takut sehingga mereka mulai mundur. Mereka bahkan tidak berani menatap Kevin Ye secara langsung. Kemudian, Kevin Ye berjalan di depan Wei Sentong dengan beberapa langkah dan berkata dengan kasar, "Aku berbicara tentang ember sanitasi. Bagaimana? Jika kamu mengaku kalah sekarang, masih ada cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, tidak akan lama sebelum seluruh tubuhmu berubah menjadi genangan darah." Pada saat itu, bahkan Dewa Emas Langit Agung mungkin tidak dapat menyelamatkanmu. Wajah Wei Sentong pucat saat dia menahan rasa sakit di perutnya. Dia terus menggunakan kinya dengan harapan dapat menekan racun di tubuhnya. Namun, tidak peduli seberapa banyak kekuatan yang digunakan Wei Sentong, itu tidak berguna. Rasa sakit di perutnya tidak hanya tidak berkurang, tetapi menjadi semakin intens, dan rasa sakit itu membuat dahinya berkeringat deras. Tidak apa-apa jika itu hanya rasa sakit, tetapi Wei Sentong masih merasakan dorongan yang kuat untuk pergi ke kamar mandi, seolah-olah dia tidak akan dapat menahannya lebih lama lagi. Puff, puff. Di taman rumah Sue yang tenang, 2 gas beracun lainnya dikeluarkan dari tubuh bagian bawah Wei Sentong, berasap sampai-sampai wajah orang-orang Sekte Cihuang di sekitarnya berubah. Mengenai hal ini, Kevin Ye hanya tertawa dingin di dalam hatinya, tahan, aku akan melihat berapa lama kamu bisa menahannya. Setelah beberapa saat, aku khawatir celanamu akan penuh dengan benda kuning dan putih. Puci, puci. 2 bau busuk lagi melayang dari tidak terlalu jauh. Pada saat ini, wajah Wei Sentong sudah sedikit berubah ungu, dan dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang menyiksa dan siksaan pergi ke toilet. Baiklah, baiklah, baiklah. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Mendengar kata, mengaku kalah, yang diucapkan Wei Sentong dengan susah payah, Conor Sue dan Kevin Ye saling berpandangan dan tertawa. Kevin Ye perlahan mengeluarkan pil dari tubuhnya, dan melemparkannya langsung ke Wei Sentong. Mengapa kamu tidak mengaku kalah lebih awal? Kita tidak perlu membuang-buang kata seperti ini. Baiklah, ini penawarnya. Wei Sentong seolah-olah telah memperoleh harta karun, dia bahkan tidak repot-repot memeriksanya, dan langsung memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Pada saat itu, kulit Wei Sentong benar-benar membaik sedikit. Duduk tegak di atas rumput, Wei Sentong tanpa sadar memeriksa tubuhnya. Merasa bahwa dia baik-baik saja, dia berdiri lagi. Wei Sentong berjalan di depan Kevin Ye, wajahnya dipenuhi amarah, dan berkata, adik muda Ye benar-benar lebih unggul darinya dalam hal teknik, kamu tidak sebanding dengan kakak. Kali ini, karena adik muda Ye telah ikut campur, kakak akan mengakui kekalahan. Setelah jeda sebentar, Wei Sentong membuka mulutnya sekali lagi dan mengancam, tetapi saudara muda Ye, ingatlah ini, jika kau tidak berubah, akan ada aliran air hijau yang terus-menerus. Selama kau berjalan di Jianghu ini, akan ada hari ketika kita bertemu lagi. Begitu banyak omong kosong. Kevin Ye menatap Wei Sentong dengan seringai menghina. Wei Sentong telah membuat taruhannya.
Sekarang setelah ia kalah 2 dari 3 taruhan, ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Itulah sebabnya Wei Sentong tidak memiliki muka untuk terus tinggal di rumah Sue. Selain itu, ia harus segera pergi karena ia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ia berbalik dan melirik muridnya dengan tidak senang, apa yang kau tunggu? Apakah kau tidak malu pada dirimu sendiri? Ayo pergi. Mengabaikan 3 tetua yang menonton, Wei Sentong dipenuhi dengan amarah saat ia berbalik dan pergi. Melihat bahwa karakter utama telah pergi, lelaki tua bermarga Tang itu juga mengangguk pada Conor Sue, lelucon itu akhirnya berakhir. Hantu tua Sue, aku sudah lama tidak ada di sini. Kalau kau punya waktu, bawalah muridmu ini ke tempatku bisa mencicipi teh. Conor Sue segera menjawab, pasti, pasti. Pak tua Tang berbalik dan pergi. Namun sebelum pergi, dia menatap Kevin Ye dengan penuh arti. Adapun 2 orang lainnya, mereka awalnya datang ke sini untuk melihat Conor Sue mempermalukan dirinya sendiri. Namun sekarang mereka bahkan tidak melihat lelucon itu, dan hanya menyentuh hidung mereka, jelaslah bahwa mereka tidak senang. Dia kemudian berbicara dengan nada sinis kepada Conor Sue sebelum pergi, hantu tua Sue, muridmu ini tidak buruk, tidak buruk. Sepertinya dia memiliki peluang besar untuk menang melawan Lan Xin di masa depan. Nama Anda sebagai dokter jenius akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bersinar di masa depan. Terhadap ucapan setengah mengejek dan setengah mengejek seperti ini, Conor Sue hanya tersenyum dan tidak berkomentar apapun. Namun, Wei Sentong dan orang-orang dari Sekte Cihuang telah pergi, jadi masalah ini dapat dianggap berakhir bagi Conor Sue. Tidak lama. Kemudian, Conor Sue berbalik, melirik Kevin Ye, lalu melirik ke taman yang kosong sebelum mendesah pelan, akhirnya berakhir. Akhir. Kevin Ye menerima kata-kata Conor Sue dan mencibir, mengapa aku merasa ini baru permulaan. Bab 488 Para Penguasa di Toilet. Setelah mengantar Wei Sentong dan gerombolan pembuat onar itu pergi, Kevin Ye tidak langsung meninggalkan kediaman Conor Sue. Sebaliknya, dia berlama-lama di rumah besar Conor Sue. Tua dan muda ini duduk di tengah halaman, minum teh puer dari rumah besar Sue. Pada saat ini, Conor Sue akhirnya terbebas dari suasana menghadapi musuh besar, dan merasa benar-benar santai, bahkan teh di tangannya sedikit beraroma. Namun, ekspresi Kevin Ye masih sama, dia tidak seoptimis Conor Sue. Conor Sue dan Sekte Cihuang dapat dianggap telah mengakhiri dendam mereka untuk saat ini, tetapi Kevin Ye jelas dalam hatinya bahwa Wei Sentong pasti telah memendam semua kebenciannya padanya. Paling lama 2 atau 3 hari. Setidaknya malam ini, sekelompok orang dari Sekte Cihuang ini pasti akan datang dan mencari masalah dengannya. Minum seteguk teh, Kevin Ye sama sekali tidak khawatir. Bagaimanapun, dia telah menyingkirkan beban reputasi Conor Sue, jadi dia bisa membunuh apapun yang dia inginkan, tanpa mempermalukan siapapun. Meletakkan cangkir teh, Conor Sue menatap Kevin Ye dengan curiga. Setelah merenung cukup lama, dia tiba-tiba bertanya, teman kecil Ye, orang tua ini tidak mengerti. Tanpa menunggu Conor Sue selesai berbicara, Kevin Ye tersenyum. Sue tua ingin bertanya tentang botol obat. Conor Sue terkejut sejenak, lalu berkata, botol porselen berisi racun di dalam tubuh teman kecil Ye itu sepertinya sangat familiar bagiku, seperti botol porselen di rumah orang tua itu yang berisi berbagai macam pil bergizi. Teman kecil Ye, apakah pil di dalam botol itu benar-benar racun? Kevin Ye melambaikan tangannya dan tertawa, Old Sue, kau benar-benar orang yang tulus. Jika benda itu tidak benar-benar mirip dengan all aspect nourishment pill, itu sebenarnya hanyalah all aspects nourishment pill. Conor Sue mendesis dingin, all aspects nourishment pill secara pribadi diramu oleh orang tua ini. Itu hanya digunakan untuk mengisi kembali ki dan darah, bagaimana itu bisa menjadi racun di tangan Little Friend Ye? Orang tua ini sangat bingung, mungkinkah Little Friend Ye melakukan sesuatu, pada akhirnya, Conor Sue adalah seorang dokter. Dia sangat tertarik pada kenyataan bahwa Kevin Ye dapat mengubah sebotol 10,000 Great Nourishment Pellets menjadi sebotol racun dalam waktu yang begitu singkat. Kevin Ye mengangkat kepalanya dan menatap Conor Sue, lalu tertawa sebentar, oh, Old Sue, kamu benar-benar pecandu narkoba. Pil itu adalah produk jadi tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak bisa sepenuhnya mengubahnya menjadi racun. Lalu, Conor Sue menjadi semakin bingung. Sebenarnya, pil itu sendiri tidak beracun. Wei Sentong sendiri adalah pengguna racun yang ahli, jika memang ada racun, bagaimana mungkin kita bisa menipunya? Setelah jeda sebentar, Kevin Ye melanjutkan, aku hanya bermain trik kecil di depan mereka. Obatnya tidak beracun,
dan tidak hanya tidak beracun, pil ini juga memiliki efek memperkuat tubuh. Lalu bagaimana Wei Sentong bisa memiliki penampilan yang begitu realistis seperti sedang diracuni? Bahkan orang tua ini pun bingung ketika melihat ini dan mengira bahwa Wei Sentong benar-benar diracuni. Kevin Ye tertawa. Dia berdiri dari bangku batu dan berkata, sebenarnya Wei Sentong tidak diracuni dari awal hingga akhir. Aku hanya memanfaatkan kompetisi sebelumnya untuk menekannya dengan kultivasi seni bela diriku. Kultivasi seni bela diri. Ada apa dengan tahap kultivasi seni bela diri ini? Hehe, begitu seorang prajurit memasuki alam langit atas, tidak hanya kekuatan mereka akan lebih kuat dari prajurit biasa, tetapi kekuatan mental mereka juga akan menjadi lebih kuat. Saya menggunakan titik ini untuk terus menekan jiwa Wei Sentong dengan energi spiritual saya, menyebabkannya memiliki ilusi keracunan. Kevin Ye kemudian menatap Connor Sue dan tertawa, Sue tua, Anda seorang dokter, Anda harus memahami bahwa apakah itu rasa sakit di tubuh atau perasaan yang Anda rasakan, semuanya melalui saraf. Begitu halusinasi muncul dalam pikiran, sistem saraf akan menjadi kacau. Selain tekanan mental yang kuat, tidak akan sulit bagi orang untuk berhalusinasi bahwa mereka telah diracuni. Connor Sue, bagaimanapun juga, adalah seorang dokter jenius. Meskipun banyak hal yang disebutkan Kevin Ye berkaitan dengan pengobatan barat, keterampilan medis mereka semua saling mengenal, dan tidak sulit untuk memahami dan menghayati mereka. Sebenarnya, lebih tepat untuk mengatakan bahwa Kevin Ye telah menggunakan teknik pencarian jiwa pada Wei Sentong, yang menyebabkan Wei Sentong memiliki ilusi diracuni. Namun, ini bukanlah hal yang tepat untuk dikatakan di depan Connor Sue, jadi dia hanya bisa menyembunyikannya sebentar. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Connor Sue akhirnya menganggukkan kepalanya, tetapi dengan sangat cepat, Connor Sue bertanya lagi, lalu, apa penawar racun yang kamu berikan pada Wei Sentong? Haha, penawar racun itu hanyalah obat mujarab. Kevin Ye berkata sambil tertawa puas, pil nutrisi segala aspek dapat membantu mengisi kembali energi dan darah. Wei Sentong adalah seorang petarung, jadi dia memakan 2 dari 10.000 pil nutrisi berturut-turut. Connor Sue terkejut, dia melambaikan jarinya dan menunjuk ke arah Kevin Ye, dan tertawa, dasar bocah, kau benar-benar bocah yang tidak punya hati. Meskipun dia mengatakan itu, ada 2 kata besar tertulis di wajah Connor Sue, melegakan. Tentu saja, teknik penyerapan roh hanyalah teknik utama Kevin Ye untuk menghadapi Wei Sentong, dan selain itu, Kevin Ye juga telah mengerjainya. Taburkan beberapa daun sena pada pil-pil obat mujarab itu. Ini juga mengapa Wei Sentong dapat terus-menerus melepaskan gas beracun. Meskipun Wei Sentong adalah seorang pemimpin sekte Cihuang dan merupakan seorang ahli dalam racun, daun sena bukanlah salah satu racun. Efeknya mirip dengan kacang. Pada saat itu, Wei Sentong juga sepenuhnya terfokus pada kata racun, dan dia buru-buru melupakan detail ini. Namun, selama Wei Sentong sadar kembali, dia akan dapat memikirkan solusi cepat atau lambat. Pada saat ini, Wei Sentong sama seperti yang dikatakan Kevin Ye, mengamuk hingga hampir meledak. Sejak dia meninggalkan rumah Sue dan kembali ke tempat tinggal sementara, Wei Sentong telah berjongkok di toilet, tidak turun sama sekali. Perutnya sangat kembung sehingga bahkan seorang ahli naga dan gajah seperti dia merasa kakinya lemas. Saat dia merasa kembung, Wei Sentong mengumpat pada dirinya sendiri, Connor Sue, Kevin Ye, halo kalian. Beraninya kalian menggunakan pencahar untuk menipuku, tunggu saja, aku pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Puci, 2 racun beracun terus-menerus keluar dari tubuh Wei Sentong, wajah yang sangat bau itu bahkan berubah menjadi hijau, dan mendengus 2 kali. Tepat saat Wei Sentong menghela napas lega, sebuah suara penuh hormat keluar dari pintu kamar mandi. Pemimpin sekte, aku kembali. Wei Sentong segera menjadi bersemangat dan bertanya, bagaimana keadaan Pak Tua Gu? Apakah ada bahaya bagi hidupmu? Ini. Katakan yang sebenarnya. Suara Wei Sentong sedikit aneh, tetapi dia masih kuat. Pak Tua Gu yang dia bicarakan kemungkinan besar adalah pria kekar yang ditendang Kevin Ye di rumah Sue. Jelas, dari tingkat kecemasan Wei Sentong, Pak Tua Gu ini seharusnya adalah bawahan langsung Wei Sentong. Kalau tidak, Wei Sentong tidak akan segugup itu. Suara di luar ragu-ragu sejenak sebelum berkata, melapor ke ketua sekte, nyawa Old Gu tidak dalam bahaya, tetapi bocah itu memang kejam, dia menghancurkan dantian Old Gu dengan 1 tendangan, bahkan jika Old Gu pulih di masa depan, dia akan tetap lumpuh. Suara di luar pintu mendesah, Connor Sue hanyalah tahap puncak Ox Tiger, aku tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan memiliki murid yang begitu kuat.
Kita benar-benar kekurangan satu gerakan. Meskipun kaki Wei Sentong lemas karena diare, dia sama sekali tidak bingung. Dia mendengus dingin, murid Konor Sue. Bohong sekali, Kevin Ye jelas-jelas adalah bala bantuan yang dipanggil lelaki tua itu. Sial, aku tidak pernah menyangka bahwa si tua Konor Sue ini akan begitu licik. Aku benar-benar tertipu. Puff, puff. Saat dia berbicara, dia menambahkan 2 gas beracun lagi ke dalam kamar mandi. Orang-orang yang berdiri di luar menahan napas. Mereka terdiam, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Meskipun Wei Sentong adalah seorang kultivator tahap gajah naga, dia tetap saja manusia biasa. Bagaimana manusia bisa terhindar dari penyakit dan kekurangan dengan memakan 5 biji-bijian? Ini adalah teori yang sama di balik mengapa seniman bela diri akan diracuni. Mereka berdua dipisahkan oleh sebuah pintu dan setelah beberapa saat hening, suara Wei Sentong keluar lagi dari dalam kamar mandi. Apa yang dikatakan lelaki tua Sun dan pihaknya? Mereka semua menyatakan bahwa mereka tidak ingin terlibat lagi dalam hal ini. Tidak peduli seberapa keras bawahan ini mencoba membujuk mereka, tampaknya tidak ada gunanya. Kedua orang tua ini tampaknya bersiap untuk pergi malam ini. Huff, 2 orang yang tidak mau ambil pusing mengumpulkan uang lebih cepat daripada orang lain. Sekarang setelah terjadi kesalahan, kalian ingin melarikan diri. Bagaimana bisa semudah itu? Lanjutnya, kirim beberapa orang untuk mengawasi kedua orang tua ini, tidak peduli apa yang kalian lakukan, mereka tidak diizinkan meninggalkan Lin Hai. Kalian ingin pergi. Biarkan mereka memuntahkan uang yang telah mereka telan. Jangan khawatir pemimpin sekte, bawahan ini telah mengirim orang untuk mengawasi kedua orang tua itu, mereka tidak akan dapat meninggalkan Lin Hai untuk sementara waktu. Itu bagus. Mendengar jawaban ini, Wei Sentong akhirnya mendengus puas. Suara di luar pintu itu ragu-ragu sejenak sebelum berbicara lagi, pemimpin sekte, lalu bagaimana dengan pihak Konor Sue dari lelaki tua itu? Apakah kita akan menyerah begitu saja pada bebek yang dimasak ini? Menyerah. Tidak ada pintu. Aku, Wei Sentong, tidak memiliki kata menyerah dalam kamusku. Aku tidak akan percaya bahwa Konor Sue masih dapat menyembunyikan cucunya yang berharga di surga. Katakan pada kami, begitu kami melihat Nindi Sue, kami akan segera menangkapnya, dan kita akan melihat apakah cucunya yang berharga lebih penting atau Grimoire Raja Obat. Baik, pemimpin sekte, aku akan segera memberi instruksi kepadamu. Tunggu. Pemimpin sekte, perintah apa lagi yang kamu miliki? Di kamar mandi, suara Wei Sentong ragu-ragu sejenak, pergi dan cari tahu di mana bajingan kecil Kevin Ye itu tinggal. Orang ini pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Jika dia berani merusak hal baik tentang sekte Cihuangku, ayah ini akan membuatnya kehilangan nyawanya untuk melihat matahari besok. Baik, pemimpin sekte. Setelah orang di luar menerima perintah Wei Sentong, dia mencubit hidungnya dan berbalik untuk pergi. Dan di kamar mandi, mata Wei Sentong sekejam mungkin, dan dia berkata dengan penuh kebencian, Kevin Ye, ayah ini ingin melihat siapa dirimu, berani menjadikan sekte Cihuangku sebagai musuh, ayah ini akan mengubahmu menjadi mayat malam ini. Bab 489 Nindi Sue mengambil inisiatif. Babak dengan Konor Sue akhirnya berakhir, tetapi di bawah pimpinan Wei Sentong, mereka tidak meninggalkan Lin Hai, tetapi terus bersembunyi di Lin Hai, mencari kesempatan yang menjadi milik mereka. Tentu saja, malam itu, Wei Sentong menghabiskan sebagian besar waktunya di toilet dan hampir menyeret Lil White hingga berlutut. Untunglah Wei Sentong tahu tentang pengobatan, jika tidak, dia tidak akan bisa bangun dari tempat tidur dalam 3 hari dengan semua daun yang dijatuhkan oleh Kevin Ye. Adapun Kevin Ye, dia tinggal di rumah Konor Sue untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bangun dan kembali. Hanya saja, dalam perjalanan, Kevin Ye sudah merasakannya, karena ekor kecil sedang menatap lurus ke arahnya. Terhadap orang-orang sekte Cihuang yang licik ini, Kevin Ye tidak memperhatikan mereka, dia juga tidak menggunakan teknik gerakan apapun untuk menyingkirkan mereka. Sebaliknya, dia perlahan dan tidak tergesa-gesa kembali ke vilanya sendiri di Kota Langit. Di dalam villa Kota Langit, Nindi Sue sudah cemas dan gelisah. Duduk di ruang tamu, mengenakan congsam biru muda, Nindi Sue tidak bisa duduk maupun berdiri, wajahnya dipenuhi kecemasan, dan sesekali dia mengalihkan pandangannya ke pintu, untuk melihat apakah Kevin Ye telah kembali. Dia tidak sedikit pun gugup dan bahkan mencoba menasihati Nindi Sue, aku berkata, Sue yang cantik, simpan saja hatimu di perutmu. Dengan saudara iparku keluar, hanya butuh beberapa menit untuk menyingkirkan badut-badut yang melompat-lompat itu. Nindi Sue menatap kosong.
Meskipun dia masih merasa gugup dan cemas di dalam hatinya, dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hei, Michael Liu itu, mengapa kamu selalu memanggil Kevin Ye dengan sebutan saudara ipar? Kamu tampaknya tidak bermarga Fang, kan?" Dalam ingatan Nindi Sue, Kevin Ye memang memiliki tunangan, tetapi dia tampaknya dipanggil Mia Fang. Apa hubungan antara Michael Liu dan Michael Liu? Kata-kata Nindi Sue benar-benar mengejutkan Michael Liu. Wajah Michael Liu menjadi gelap, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjawab. Dia tidak mungkin mengatakan di depan Nindi Sue bahwa kakak perempuannya saat ini sedang mengejar Kevin Ye, kan? Melihat Michael Liu dipermalukan, Howard Zhang, yang berada di samping, tersenyum, "Sue yang cantik, kamu tidak tahu, orang tua Liu ini memiliki seorang saudara perempuan yang memiliki hubungan baik dengan kakak Yeku. Untuk bisa dekat dengannya, orang ini terus memanggilku kakak ipar, tolong jangan dianggap serius, tolong jangan dianggap serius." Mendengar penjelasan Howard Zhang, Michael Liu tiba-tiba menjadi tidak senang. "Hyacin, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu dengan mencoba mendekatiku? Kakak Ye adalah kakak iparku, Aku sudah memutuskan untuk menikahi saudara iparnya ini. Tidak seorang pun bisa merebutnya." Saat dia berbicara, Michael Liu mencungkil matanya seperti anak kecil yang sedang bermain dengan emosinya. Howard Zhang hanya bisa berkata dengan wajah getir, "Baiklah, baiklah, baiklah, itu kakak iparmu, tidak apa-apa, aku tidak punya saudara perempuan." Melihat Howard Zhang telah berkompromi, Michael Liu mendengus puas. Mendengarkan percakapan antara Michael Liu dan dirinya sendiri, meskipun Nindi Sue sedikit bingung, dia bisa mengerti sedikit tentang apa yang sedang terjadi. Jadi itu adalah keinginan sepihak Michael Liu. Saat dia memikirkan hal ini, Nindi Sue tampak menghela napas lega. Setelah diganggu oleh Michael Liu dan Howard Zhang, Nindi Sue tidak bisa menahan perasaan lebih rileks. Seluruh tubuhnya bersandar malas di sofa, kakinya yang panjang dan indah terus-menerus diletakkan di depan sofa, bergoyang-goyang, membuat jantung kecil Michael Liu berdebar tak terkendali. Tepat saat itu, pintu ruang tamu terbuka, dan sosok Kevin Ye yang ramping dan tampan masuk. Michael Liu dan Howard Zhang hanya mengangkat kepala untuk melihat Kevin Ye, dan kemudian memanggil, "Kakak ipar, kakak Ye, kau kembali." Kevin Ye mengangguk ke arah dua orang yang tampak malas ini, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Nindi Sue di sampingnya. Melihat bahwa Kevin Ye telah kembali, Nindi Sue dengan cepat berdiri dari sofa dan berlari ke arahnya. Berdiri di depan Kevin Ye, Nindi Sue tergagap sejenak sebelum berkata, "Ye, Kevin Ye, kakekku, apakah dia baik-baik saja?" Kevin Ye tertawa santai, "Tidak apa-apa, Sue tua baik-baik saja. Dia saat ini tinggal di rumah, jika kau khawatir, kau dapat kembali untuk mengunjunginya. Lalu, bagaimana dengan orang-orang dari Sekte Cihuang itu?" Dia melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Nindi Sue tidak dapat mempercayai telinganya. Bagi Conor Sue, Sekte Cihuang yang seperti menghadapi musuh besar dapat ditangani dalam beberapa kata. "Sue, cantik, aku tahu kamu tidak perlu khawatir. Tidak peduli iblis atau hantu macam apa itu, selama saudara iparku keluar, tidak ada yang tidak bisa mereka tangani." Michael Liu terkekeh di samping, tampak sangat senang dengan dirinya sendiri, seolah-olah dia telah menyelesaikan krisis. Howard Zhang berdiri di samping dan berkata kepada Michael Liu tanpa minat, "Minggir." Nindi Sue masih berdiri di depan Kevin Ye. Dari waktu ke waktu, dia akan mengangkat kepalanya dan menyapu Kevin Ye dengan matanya yang berair. Nindi Sue dengan malu-malu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Kevin Ye, terima kasih. Kamu membantu keluargaku lagi." Kevin Ye tertawa sinis, dan mengamati Nindi Sue. Awalnya, Kevin Ye ingin sedikit menggoda Nindi Sue, tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia menyerah. Bagaimanapun, gadis kecil Lin Sailing adalah orang yang berbicara lebih dulu. Meskipun Kevin Ye tidak takut padanya, tetapi mengenai masalah persetujuan dengannya, Kevin Ye tetap akan menepati janjinya. Tiba-tiba, Nindi Sue mengangkat kepalanya, dan menatap Kevin Ye dengan matanya yang indah. "Kevin Ye, Sekte Cihuang telah mundur, dan bahaya telah berlalu, apakah itu berarti aku sekarang bisa keluar dan bermain?" "Tentu saja." Kevin Ye terkekeh. "Bagus, bagus." Nindi Sue bertepuk tangan. Suasana hati gadis ini memang berubah seperti cuaca, membuatnya bahkan tidak bisa menyentuh utara. Si cantik Sue ini hanya memiliki ekspresi sedih dan cemas, tetapi itu telah berubah begitu total hanya dalam beberapa detik. Tetapi bertepuk tangan tidak ada artinya, dan tindakan Nindi Sue selanjutnya membuat Kevin Ye semakin terkejut.
Nindi Sue melemparkan dirinya ke depan, kedua tangannya secara proaktif memeluk leher Kevin Ye. Tubuhnya yang menawan tergantung di tubuh Kevin Ye, dan kemudian bibirnya yang harum dengan kejam menutupi wajah Kevin Ye. Bagaimanapun, Kevin Ye sebelumnya bahkan tidak tahu identitas asli Nindi Sue. Tapi sekarang, dia sudah tahu bahwa Nindi Sue adalah wanitanya, jadi dibandingkan dengan ciuman tiba-tiba di rumah Sue waktu itu, Kevin Ye bahkan lebih tenang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum jahat saat dia berpikir dalam hati, Lin Sailing, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kali ini, gadis kecil itu, Nindi Sue, yang mengambil inisiatif sendiri. Mereka berdua saling memandang. Meskipun di depan Howard Zhang dan Michael Liu, Nindi Sue tidak sedikit pun malu. Setelah menatap Kevin Ye cukup lama, Nindi Sue akhirnya berbisik, Kevin Ye, aku sudah berhari-hari terkurung di rumah. Kenapa kamu tidak mengajakku menonton film? Baiklah. Kevin Ye setuju tanpa berpikir. Di samping, Howard Zhang dan Michael Liu yang terkejut sedang disuapi makanan anjing. Keduanya saling memandang, lalu mereka mendengar Howard Zhang berkata tanpa daya, Liu tua, sepertinya malam ini, hanya kita berdua yang mengawasi pintu. Michael Liu bergumam, aku cemburu, benar-benar cemburu. Meskipun Michael Liu dan Howard Zhang tahu bahwa Nindi Sue tertarik pada Kevin Ye, mereka tidak pernah menyangka bahwa Nindi Sue benar-benar akan mengambil inisiatif. Ini adalah ciuman proaktif dan permintaan untuk diajak menonton film antara kedua orang ini. Ini jelas merupakan pengakuan guo-guo. Jadi, Kevin Ye memegang tangan Nindi Sue dan mereka berdua berjalan keluar dari villa dengan punggung mereka saling membelakangi. Pemandangan ini, di mata Michael Liu, terukir di hati Michael Liu. Setelah Kevin Ye dan Nindi Sue pergi, Michael Liu terus berkata, kakak iparku benar-benar memberiku makanan anjing yang enak. Adapun Howard Zhang, dia memilih untuk naik ke kamarnya, tetapi sebelum pergi, dia tidak lupa meninggalkan beberapa patah kata, tidak, aku harus segera mencari pacar, masalah ini harus segera diselesaikan, jika tidak, aku akan sangat tertekan suatu hari nanti. Jangankan Zhang Hao dan Michael Liu, bahkan Nindi Sue sendiri tidak menyangka bahwa Kevin Ye benar-benar akan setuju untuk berkencan dengannya dengan begitu mudah. Perasaan Kevin Ye memegang tangannya membuat jantung Nindi Sue berdebar-debar, berdebar-debar, berdebar-debar. Dia seperti rusa kecil yang sedang berlarian. Dia sesekali menatap Kevin Ye dengan rasa malu dan penuh harap. Hatinya dipenuhi dengan harap-harap cemas. Setelah keluar dari kota langit, Kevin Ye tiba-tiba berhenti. Dia bertanya kepada Nindi Sue sambil tersenyum, Nindi Sue, apakah kamu ingin kembali dan menemui kakekmu dulu? Bagaimanapun, bencana besar baru saja berlalu, dan orang-orang tua juga perlu dihibur. Namun, Nindi Sue tidak berniat untuk kembali, dia tertawa, tidak perlu, tinggalkan saja dia di rumah. Selama dia baik-baik saja, tidak apa-apa. Dengan itu, Nindi Sue menarik tangan Kevin Ye dan terus berjalan. Melihat Nindi Sue seperti ini, Kevin Ye tidak bisa menahan perasaan bahwa dia cukup imut. Jika Connor Sue mendengar kata-kata cucunya yang berharga saat ini, dia pasti akan sangat marah hingga dia akan muntah darah. Nindi Sue dan Kevin Ye berjalan menuruni gunung berdampingan. Pada saat ini, tidak jauh dari Villa Sky City, sebuah kepala mengintip diam-diam. Dia menatap punggung Nindi Sue dan Kevin Ye saat mereka pergi. Kevin Ye, Nindi Sue. Bagaimana mereka berdua berakhir bersama? Tidak heran kita belum dapat menemukan keberadaan Nindi Sue beberapa hari ini. Dia sebenarnya disembunyikan di sini oleh lelaki tua itu, Connor Sue. Aku harus segera mengirim informasi ini kembali. Jika pemimpin sekte mengetahuinya, dia pasti akan sangat senang. Setelah mengatakan itu, sosok itu buru-buru mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk melaporkan situasi itu kepada atasannya. Ekspresi itu disebut sombong dan buas. Kevin Ye secara alami tahu bahwa ekor yang mengikutinya selalu ada. Namun, pada saat ini, dia memegang tangan Nindi Sue, dan tidak mau peduli dengan bocah nakal di belakang yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Tentu saja, jika orang itu berani melompat keluar, Kevin Ye akan membunuhnya tanpa ragu-ragu.